Wah, gila men. Kalau benar hutang kita 20.000 triliun, wah, ini angka yang benar-benar bombastis ya, di luar dugaan kita. Kabarnya, saya mendapatkan informasi dari sumber yang menyampaikan kepada saya, Presiden Prabowo sangat marah besar ketika mengetahui bahwa benar hutang itu sesungguhnya bukan hanya 8.000 triliun, ya. Karena dilaporkan kepada beliau itu cuma segitu, dan kemudian bengkak menjadi 12.000 triliun, kemudian naik. Dan kabarnya itu hampir menembus 20.000 triliun hutang kita. Wow, berapa ratus persen dari rasio APBN kita ya, dan ini sudah di luar batas wajar ya. Anda bisa bayangkan kalau hutang kita sampai titik itu, wajar kalau kemudian arus mudik, jumlah pemudiknya menjadi turun, putaran uang juga menurun, daya beli juga anjlok. Nah, ini wajar ya. Dan kita nggak usah heran, karena memang ketika Presiden Jokowi menganggarkan proyek ugal-ugalan pada pembangunan jalan tol yang menghabiskan uang ratusan triliun, kemudian pembangunan bandara yang juga ratusan triliun dihabiskan uang. Ini semua tidak dalam sebuah kalkulasi ekonomi yang matang ya. Bandara yang dibangun kemudian tidak ada feedback pendapatan ya, NBP-nya tidak masuk ke kas negara, justru negara makin mengeluarkan uang untuk membiayai maintenance-nya, pemeliharaan dan lain-lain yang ujung-ujungnya membebani APBN. Begitu juga proyek IKN yang gila-gilaan, ujung-ujungnya membebani APBN. Teriak investasi juga ujung-ujungnya membebani APBN. Dan ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, Pak, kita akan berada dalam sebuah tekanan ekonomi yang bukan tidak mungkin akan lebih parah dari 97-98 ya, kondisi krisisnya. Nah, karena itu efisiensi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Presiden harus lakukan efisiensi dengan sungguh-sungguh. Bukan memindahkan pos anggaran dari satu lembaga atau kementerian, kemudian pindahkan ke dana TARA. Hanya untuk target biayai hilirisasi, target untuk biayai makan bergizi. Kalau cuma konsentrasi ini, kita akan berada dalam kondisi yang lebih parah, Pak Presiden. Karena itu efisiensi harus dilakukan dengan seefisien mungkin, Pak. Pertama, pemegakan struktur kabinet itu diefisienkan, Pak. Jumlahnya terlalu bengkak, Pak. Turunkan jumlahnya, Pak. Menteri-menterinya diganti, Pak, yang bidang ekonomi itu. Cari orang-orang profesional dan independen, Pak, yang benar-benar dipercaya oleh pasar, Pak. Dan jumlahnya dikecilkan, Pak Presiden. Kemudian pos pembiayaan itu, Pak. Konsentrasi yang berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat, Pak. Daya beli supaya daya beli meningkat, Pak. Kasih pinjaman ke UMKM, ke UMKM, ke UKM, Pak. Tanpa ada agunan segala macam, Pak. Supaya ngerangsang daya beli, Pak. Proyek padat karya didorong, Pak Presiden. Supaya benar-benar ngerangsang, Pak. Daya beli dan interaksi ekonomi, interaksi pasar itu benar-benar menjadi efisien, Pak. Menggerakkan sektor ekonomi real, Pak. Kalau itu dilakukan, Pak. Tapi kalau Bapak konsentrasi makan bergizi gratis, hilirisasi, Pak. Dan Bapak lakukan efisiensi dengan cara ini, Pak. Belanja publik Bapak turunkan, Pak. Belanja konsumsi Bapak turunkan. Dari pemerintah Bapak turunkan, Pak. Masyarakat akan tertekan, Pak. Bapak lihat, Pak, pendapatan sektor swasta itu, Pak, turun, Pak. Begitu berpengaruh juga pada daya beli masyarakat, Pak. Dan semua ini tertekan, Pak. Efisiensi kalau dilakukan dengan cara ini, Pak, kita tidak akan berada dalam satu situasi yang baik, Pak Presiden. Coba Bapak pikirkan sekali lagi, Pak. Harus efisiensi dengan sungguh-sungguh, Pak. Bapak harus hentikan tuh pejabat yang sudah menjadi menteri, wakil menteri, jadi komisaris lagi, jadi direksi lagi di BUMN segala macam, Pak. Staf ahli di menteri-menteri di kementerian itu terlalu banyak, Pak. Ini dipangkas semua, Pak. Supaya anggarannya benar-benar efisien, Pak. Dan jumlahnya dibatasi, Pak. Kalau enggak, kita hanya menghabiskan uang untuk membiayai mereka yang tidak produktif, Pak. Menteri-menteri ekonomi itu, Pak, ganti, Pak. Cari orang-orang yang hebat, Pak. Supaya bisa menopang kerja Bapak. Kalau tidak, Pak, kita berada dalam sebuah tekanan ekonomi yang luar biasa, Pak.